Halo, apa kabar pemirsa? Sedang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat bersama saya, Ari Malik. Pemirsa, tingginya permintaan masyarakat terhadap makanan dan minuman menjelang Lebaran Idul Fitri membuat pedagang mengakali pembeli, diantaranya menjual makan dan minuman kadaluarsa. Pemirsa, berikut Special Report waspada makanan dan minuman kadaluarsa jelang Lebaran. Pemirsa, seperti biasa menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pedagang makan dan minuman di pasar, mal, dan supermarket. Namun terkadang makanan dan minuman yang dijual sudah kadaluarsa. Pemirsa, setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pedagang makanan dan minuman cenderung melakukan segala cara untuk memperoleh pendapatan lebih, diantaranya menjual produk makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa. Tindakan tidak terpuji ini tidak hanya dilakukan oleh para pedagang kecil, tapi juga dilakukan oleh pedagang-pedagang besar seperti mal dan supermarket. Karena itu masyarakat sebagai konsumen perlu memiliki perencanaan yang matang dalam membeli barang yang dibutuhkan. Meski diakui kelakuan buruk itu terus berkurang, namun fenomena diskon di beberapa pusat perbelanjaan terkadang menggiring masyarakat untuk mengenyampingkan bahaya yang akan diterimanya. Selain dibutuhkan kewaspadaan masyarakat, juga diperlukan ketegasan pemerintah untuk mengantisipasi maraknya penipuan menjelang Lebaran, sehingga masyarakat benar-benar terlindungi dari ancaman makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik waspada makanan dan minuman kadaluarsa jelang Lebaran dengan narasumber yang telah hadir di studio kita pada pagi hari ini, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Bandar Lampung, Sukriyadi Dharma. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi di pagi hari ini, pemirsa, kita akan membahas ya tentang waspada makanan dan minuman kadaluarsa jelang Lebaran dengan narasumber kita, Bapak Sukriyadi Dharma. Nah, Pak ya, seperti tahun-tahun sebelumnya menjelang Lebaran gitu ya, ini kan makanan atau minuman kadaluarsa ini selalu muncul, gitu. Nah, bagaimana tahun ini, Pak? Apakah potensi itu masih ada? Setiap tahun sebenarnya mendekati hari-hari besar keagamaan, itu memang potensi kita mendapatkan atau temuan di lapangan terkait barang-barang atau produk pangan yang rusak ataupun kadaluarsa itu selalu ada. Karena pada saat situasi seperti itu, permintaan masyarakat terhadap jumlah barang atau kapasitas barang itu semakin meningkat. Nah, dengan adanya hal seperti itu, demand yang besar, tentu suplai juga akan besar. Nah, kalau suplai besar, tentu ada potensi-potensi barang itu disimpan dalam waktu lama, kemudian dijual, dan pada saat itu sudah mendekati expire atau expire, atau bahkan karena saking banyaknya, kemasannya bisa rusak. Kemasannya bisa rusak gitu ya, Pak ya. Apakah sebenarnya makanan kadaluarsa atau minuman kadaluarsa ini hanya dijual menjelang Lebaran kah, atau mungkin di hari-hari raya lain juga dijual gitu, Pak? Dalam hal hari-hari keagamaan yang besar, misalnya mendekati Lebaran, di hari bulan Ramadan, atau menjelang Natal dan Tahun Baru, itu potensi itu masih sering ada, yang masih sering kita temukan. Termasuk di Bandar Lampung, potensi itu selalu ada, apalagi kita adalah lintas Sumatera, tentu saja karena perlintasan, tentu saja banyak barang yang masuk. Kemudian dengan potensi kita yang merupakan penduduk terbesar ketiga di Pulau Sumatera, tentu merupakan pangsa pasar yang sangat strategis, dan ini yang kita selalu waspadai, makanya kita melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang bulan Ramadan, dan akan kita lanjutkan 1 minggu sampai 2 minggu setelah Lebaran. Setelah Lebaran gitu ya, Pak ya. Lalu bagaimana nih Pak bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Besar POM sendiri? Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung itu sebenarnya mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan obat dan makanan bukan hanya menjelang hari besar keagamaan. Kita melakukannya setiap hari sesuai dengan fungsi kita untuk memastikan obat dan makanan yang beredar itu bermutu, aman, dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Khusus mendekati hari-hari keagamaan, itu kita melakukan pengawasan
dengan intens. Jadi menambah volume pengawasan, kemudian menambah petugas pengawasan di lapangan, karena pada saat itu volume pangan juga semakin meningkat. Nah, kita melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, jadi dari distributor, karena kita di sini biasanya menerima dari Jawa, dari distributor, kemudian kita turun ke distributor retail, jadi toko, supermarket, dan pasar tradisional, sampai kita memastikan sampai ke user itu memang sudah aman. Sudah aman gitu. Jadi artinya pengawasan yang dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri ataupun selama Ramadan ini volumenya lebih ditingkatkan gitu ya Pak ya? Betul. Dibandingkan hari-hari biasanya begitu ya? Dibandingkan hari-hari biasanya. Tapi bagaimana hasilnya ketika melakukan pengawasan di hari-hari biasanya? Itu data-data yang ditemukan seperti apa Pak? Sampai saat ini di intensifikasi pengawasan pangan itu di Badan POM ini dilakukan seluruh Indonesia, serentak di seluruh Indonesia, dan kita mulai dari 5 April dan akan nanti selesai di 21 Mei. Nah, tentu saja waktu-waktunya itu tidak akan kita sampaikan karena kita akan melakukan sidak ya. Jadi ada 6 tahapan yang kita mulai dari 5 April tadi, jadi 1 minggu sampai 2 minggu sebelum bulan Ramadan, dan dari sarana yang kita lakukan pemeriksaan, jadi yang tadi saya sampaikan distributor pangan kita sudah turun di 22 sarana, kemudian di pengawasan distribusi retail yang tadi saya sampaikan supermarket, toko, obat, kemudian pasar tradisional itu sudah 61 sarana, termasuk kita melakukan pengawasan takjil, sudah 551 sampel, yang kita sudah turun di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, kemudian Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Tengah. Dan kita sampai sekarang juga alhamdulillah kita belum menemukan takjil yang berbahaya di lapangan. Belum menemukan takjil yang Tapi kalau barang yang expire dan rusak itu kita sudah temukan sebanyak 41 jenis produk yang tanpa izin edar, dengan nilai keekonomian 19.500.000. Kemudian yang kadaluarsa ada 2 jenis, nilai ekonominya tidak terlalu banyak, 1,3, dan temuannya sampai saat ini kami masih berkisar 20 sampai 21 juta untuk nilai keekonomian. Tidak besar secara ekonomi, akan tetapi itu potensi, karena waktu itu kita menemukannya segitu karena kita tidak tahu sudah berapa yang laku atau sudah berapa yang terjual. Jadi kita tidak melihat jumlahnya, tapi kita melihat potensinya dan sudah berapa lama itu dilaksanakan. Baik pemirsa, dialog kita dengan Pak Sukriyadi Dharma masih akan kita lanjutkan, namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah di Special Report. Terima kasih Anda masih di Special Report. Kita akan lanjutkan dialog kita tentang waspada makanan dan minuman kadaluarsa jelang Lebaran. Baik, kita masih bersama dengan Bapak Sukriyadi Dharma, Kepala Badan Besar POM Bandar Lampung. Ya, kita akan lanjutkan obrolan kita terkait pembahasan kita tadi, Pak. Yang kita bahas tadi kan banyak ditemukan makanan dan minuman kadaluarsa, apalagi menjelang Lebaran gitu ya. Nah, ini sebenarnya produk-produk apa saja secara spesifiknya Pak yang ditemukan kadaluarsa ini? Ya, jadi dari pengawasan kita sejak 5 April ini sudah masuk ke tahap keempat dari pengawasan, intensifikasi pengawasan menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Itu kita sudah menemukan 2 jenis produk pangan yang expire date di lapangan. Jadi satu sejenis agar-agar, jadi dia makanan sejenis agar-agar. Kemudian yang kedua minuman teh oti, tentu mereknya tidak kita sampaikan dalam rangka mencegah agar supaya jangan ada justifikasi yang terlalu berlebihan. Tapi kita akan melakukan pengawasan secara komprehensif, mulai dari pemasoknya sampai kemudian di end user, karena ingin kita mengetahui di mana ada expire date itu, di mana kesalahannya. Apakah penyimpanannya terlalu lama di penjual atau tidak. Tapi sampai sejauh ini kita baru menemukan 2 jenis. 2 jenis itu ya, Pak? Yang expire date. Tapi untungnya 2 jenis makanan ini bukan makanan atau minuman pokok untuk Lebaran gitu, seperti sirup atau juga biskuit mungkin Bapak ya? Ya, memang kita dari intensifikasi pengawasan dari tahun ke tahun, kita sudah jarang menemukan, jadi bukan tidak ya, sudah jarang menemukan produk pangan yang menjadi konsumsi terbesar menjelang hari-hari besar. Kita tahu misalnya ada mentega,
ada minyak goreng, ada kemudian biskuit yang sering dikonsumsi pada saat Lebaran ataupun Natal maupun Tahun Baru. Kita sudah jarang. Itu juga berarti bahwa pengawasan kita ini menimbulkan efek sadar, efek kesadaran kepada baik pengusaha dalam hal industri maupun distributor. Tentu saja ini berdampak sangat baik, termasuk dengan kecerdasan konsumen kita atau masyarakat kita, sehingga kalau mereka aware kan penjual maupun industri juga akan aware terhadap produk-produk. Benar, benar. Tapi produk-produk kadaluarsa yang mungkin ditemukan di lapangan ini yang lebih banyak ditemukan di supermarket atau pasar atau mungkin juga toko-toko kelontongan di pinggir jalan gitu. Biasanya kalau kami temukan di lapangan, kalau supermarket dengan retail modern itu mereka punya sistem yang baik purchasing order maupun penyimpanan maupun check and balance itu sudah berjalan cukup bagus. Oke. Yang kita sering temukan itu makanya jumlahnya kadang-kadang tidak terlalu banyak justru di toko-toko yang ada di pasar tradisional ataupun di toko-toko yang mini-mini market begitu. Sehingga jumlah yang kita dapatkan memang tidak terlalu banyak. Dan mungkin kemungkinannya karena pemesanan yang banyak itu kemudian disimpan dalam waktu yang cukup lama, sehingga yang lain sudah terjual, yang tertinggal ini kemudian expire. Oke, begitu ya. Nah, apakah Badan Besar POM ini melakukan pengawasan sendiri atau mungkin lembaga lain juga melakukan pengawasan? Dalam sistem pengawasan obat dan makanan, termasuk kami di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, kita paham betul bahwa pengawasan itu tidak bisa dilakukan sendiri, kita tidak bisa single factor. Untuk itu, karena hubungan kami sangat baik dengan pemerintah daerah, dalam setiap kesempatan kami sering turun bersama dengan stakeholder lain, misalnya Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan. Kita juga turun dengan kemarin di Bandar Lampung minggu lalu di hari Jumat, itu kita turun bersama-sama dengan Ketua Satgas Pangan Bandar Lampung. Jadi kalau di provinsi kita sering jalan dengan pemerintah provinsi, dengan dinas-dinas yang tadi saya sebutkan. Di kota maupun kabupaten pun kita turun bersama pemerintah daerah, kota dan kabupaten. Termasuk di yang tadi kami sebutkan, kami turun di kota bersama dengan Kota Bandar Lampung, kemudian dengan Kabupaten Pesawaran, kemudian di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah maupun di Lampung Timur. Jadi artinya tidak bisa single fighter dan harus melakukan suatu kolaborasi dan bersinergi gitu ya Pak ya, dengan dinas-dinas terkait seperti tadi Dinas Perdagangan, Kesehatan. Saya lebih suka menyebutnya berkolaborasi. Agar supaya semua kekuatan kita bisa turun bersama-sama dalam rangka melakukan perlindungan kepada masyarakat. Baik, seperti itu, luar biasa sekali. Nah ini biasanya nih Pak, selain makanan dan minuman, biasanya ini produk yang tidak layak begitu, yang suka juga sering dijual, ini kan adalah daging ya Pak ya. Ini kan daging ini sebenarnya kan sensitif, ada masa waktunya juga gitu. Nah itu dalam pengawasan itu seperti apa? Dalam PP 28 tahun 2004 tentang mutu dan keamanan pangan, di situ kita disebutkan terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga. Badan POM sebagai otoritas di bidang obat dan makanan melakukan pengawasan pada pangan olahan yang dikemas, yang diolah, kemudian diperdagangkan. Nah, dinas lain dalam hal daging itu, di situ ada Dinas Peternakan. Kalau di tingkat yang lebih tinggi ada Kementerian Pertanian. Kemudian di situ di dinas-dinas yang di Pemda menyesuaikan dengan namanya, ada Dinas Pertanian, ada Dinas Peternakan. Kami turun bersama-sama. Tentu saja kapasitas kami biasanya melakukan pengawasan apakah terkandung bahan-bahan berbahaya yang sengaja ditambahkan untuk mengawetkan sesuatu. Kalau di produk daging itu bisa kita melakukan pengawasan apakah terindikasi ditambahkan formalin atau tidak agar supaya awet, atau kemudian bahan-bahan lain yang biasa ditambahkan pada daging agar supaya dia bisa legit. Nah, terkait leading sektornya tetap di dinas teknis terkait. Baik Pak, makin menarik sekali gitu ya seperti perbincangan kita, apalagi kita membahas tentang daging gitu. Dan menjelang Lebaran juga banyak ditemukan daging sapi yang tercampur dengan daging celeng. Nah itu akan kita bahas lagi nanti pemirsa ya, karena special report akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Special Report Waspada Makanan dan Minuman Kadaluarsa jelang Lebaran. Masih bersama dengan Kepala Badan Besar POM Bandar Lampung, Bapak Sukriyadi Dharma ya. Dan kita masih melanjutkan diskusi kita dan obrolan kita pada pagi hari ini. Dan seperti kita tahu gitu ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri ini kan selalu ditemukan produk kadaluarsa, tapi mungkin tidak sebanyak yang sebelum-sebelumnya gitu ya, Pak tadi Bapak bilang gitu ya. Nah, ini berarti kan tindakan pengawasan yang dilakukan ini sebenarnya tidak memberi efek jerah bukan Pak terhadap masyarakat sendiri gitu? Secara umum, karena setiap tahun volumenya turun, yang ada sebenarnya adalah efek kesadaran yang lebih baik ya. Oke. Akan tetapi kalau pada saat penegakan hukum sampai sejauh ini kami itu kita belum melihat mungkin efek jerah itu maksimal bisa terlaksana. Kenapa? Karena tentu saja kadang-kadang hukuman yang yang ditimpakan kepada pelaku-pelaku usaha, terutama pelaku-pelaku usaha, karena kami dalam beberapa bulan kemarin melakukan penindakan pada makanan frozen, dan sekarang sementara berproses penindakannya. Kita berharap memang dengan penganaan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bisa memberikan efek jerah. Sebenarnya efek yang jerah yang ingin kita lakukan bukan pembalasan dendam atau penghukuman kepada yang melanggar. Akan tetapi itu memberikan warning kepada seluruh oknum atau pelaku-pelaku yang akan mencontoh atau akan mengulangi itu, mereka bisa mengurungkan niatnya. Karena adanya hukuman yang bisa memberikan efek deterrence kepada pelaku kejahatan. Nah, memang kami Badan POM, dalam hal ini Balai Besar POM di Lampung, karena kami juga saat ini sementara membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, tentu kami diberikan kewenangan dan harus pandai-pandai untuk memilah yang mana penjahat, yang mana pelaku usaha. Sehingga yang betul-betul kita hukum itu adalah penjahat, bukan pelaku usaha. Karena pelaku usaha itu bisa saja keliru, salah, tentu itu adalah pelanggaran, dan kita akan melakukan pendampingan dan pembinaan agar supaya tidak mengulangi perbuatannya. Adapun penjahat yang memang bukan pelaku usaha, tapi memang benar-benar melakukan kejahatannya itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, itu yang kita lakukan penindakan, dan penyidik pegawai negeri sipil kami selalu melakukan itu jika ditemukan di lapangan. Jadi sebenarnya semua itu kan proses ya Pak, supaya masyarakat itu akan sadar, dan setiap tahun juga makin menurun ya Pak ya? Makin Kalau sampai gitu. Saat ini dalam fase keempat kami menemukan tadi yang saya sebutkan 46 dan 2 yang tanpa kadaluarsa. Secara garis besar itu ada penurunan, dan semakin tahun semakin menurun. Tentu saja itu termasuk takjil kita belum menemukan sampai sekarang, dan kami berharap sampai selesainya bulan Ramadan ini takjil-takjil yang beredar di provinsi Lampung itu memang tidak mengandung bahan berbahaya, dan itu yang kami harapkan. Artinya pendampingan kami termasuk di dalamnya penegakan hukum itu artinya memberikan efek yang baik kepada masyarakat. Alhamdulillah gitu ya. Nah, tapi secara spesifik gitu, sebenarnya sanksi atau hukuman apa sih yang biasa diterapkan oleh para pedagang-pedagang ini yang mempunyai produk kadaluarsa gitu? Yang pertama, yang paling pertama kita lakukan pada saat menemukan itu dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, kalau kita tidak ingin meningkatkan ke dalam proses pro justisia atau penegakan hukum dalam penegakan undang-undang, itu adalah pemusnahan. Jadi pemusnahan produk pada saat itu juga. Jadi pelaku usaha memusnahkan, kita menyaksikan. Itu artinya etikat pelaku usaha bahwa itu yang dilakukannya adalah salah, dan bersedia memperbaiki, kelihatan dari situ dengan mereka memusnahkan produknya sendiri, disaksikan oleh kita. Adapun kalau misalnya kita menemukan dalam jumlah yang banyak dan itu adalah kegiatan yang berulang yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku usaha, maka kita akan bawa ke kantor untuk kemudian kita proses dan menemukan bukti-bukti, memperkuat bukti-bukti, membuat terang suatu perkara, dan jika tidak ditemukan 2 alat bukti yang cukup kuat, maka kita akan meningkatkan ke proses-proses pro justisia. Dan dalam proses pro justisia itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan saja, itu ancaman hukumannya berkisar paling rendah 2 tahun, dan itu paling dendanya bisa berkisar paling rendah 4 miliar. Dan itu saja sebenarnya jika dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh, itu akan menimbulkan efek deterrence kepada pelaku kejahatan.
Nah, itu kan bagi pelaku ya, Pak ya. Nah, ini kan sebenarnya konsumen juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 gitu ya. Nah, apakah undang-undang ini tuh belum cukup untuk menjerat pelaku yang menjual barang kadaluarsa begitu, Pak? Karena sebenarnya ancaman 5 tahun dan denda 2 miliar ya. Ya. Itu gimana tuh, Pak? Sebenarnya sangat cukup. Nah, penyidik pegawai negeri sipil kami di Badan POM itu kan termasuk dalam penegakan hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Pada kenyataannya memang pada saat kita melakukan penegakan hukum, kadang-kadang putusan memang tidak sesuai yang diharapkan. Tapi memang selaku penyidikan kita hanya melakukan pembuktian-pembuktian. Di proses-proses di persidangan tentu berdasarkan dengan keyakinan hakim untuk melakukan keputusan. Dan tapi kita tetap berharap keputusan apapun yang diambil itu memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Oke. Dan sebenarnya ada nggak sih Pak sanksi lain yang harus dibuat gitu supaya masyarakat lebih sadar dan memberikan efek jera begitu? Sebenarnya undang-undang yang sekarang dengan adanya undang-undang yang sekarang sisa ditegakkan dengan baik itu pasti akan memberikan efek efek jera. Nah makanya kami lebih bergerak kepada pencegahan. Pencegahan yang kami lakukan di tempat kami ada bidang informasi dan komunikasi. Itu yang melakukan komunikasi, informasi, edukasi kepada seluruh masyarakat agar supaya masyarakat menjadi cerdas. Nah, harapannya dengan masyarakat yang cerdas, tentu kemudian demand itu, permintaan itu adalah barang-barang yang baik dan bermutu. Sehingga suplai yang masuk pun adalah suplai pangan dan obat yang bermutu dan baik. Nah, dengan seperti itu, tentu produk-produk yang berbahaya tidak akan pernah laku. Karena masyarakat sudah menjadi cerdas. Untuk itulah kami kemudian mengenalkan tools cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Dengan tools seperti itu, maka kita berharap masyarakat bisa melindungi dirinya, melindungi keluarganya, melindungi masyarakatnya, dan kemudian secara garis besar seluruh masyarakat Indonesia bisa terlindungi. Oke, baik Pak, mungkin ada yang ingin ditambahkan dan ingin disampaikan kepada masyarakat kita menjelang Idul Fitri ini? Baik. Saya selaku Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung memberi arahan kepada masukan kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung agar supaya menjelang Lebaran ini dengan banyaknya peredaran makanan ataupun pangan di lapangan ataupun di masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas. Pandai-pandailah memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Gunakan tools tadi yang saya sampaikan, cek klik, cek kemasannya apakah masih bagus atau tidak, cek labelnya apakah mengandung komposisi-komposisi yang menyehatkan dan aman, kemudian cek izin edarnya apakah mempunyai izin edar dari Badan POM atau Dinas Kesehatan kalau dia PIRT, kemudian cek kadaluarsanya. Hal ini penting agar supaya masyarakat menjadi konsumen yang bisa melindungi dirinya sendiri. Kalaupun masyarakat Provinsi Lampung menemukan hal-hal yang mencurigakan, boleh menghubungi kami melalui call me back di nomor WA 0821 8080 6008. Itu akan tersambung dengan kami, ada unit layanan pengaduan konsumen dan kami akan segera melakukan tindak lanjut. Tak lain dan tak bukan, tugas kami adalah melakukan perlindungan dan pengawasan kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Dan pemirsa, kurangnya ketelitian ini sebenarnya akan berdampak buruk juga bagi diri kita gitu. Karena itu kita harus berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman yang dijual menjelang Hari Raya Idul Fitri kali ini. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu. Dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung. Terima kasih banyak. Bapak Supriyadi Dharma yang sudah bersedia hadir di studio iNews Lampung. Saya Hari Malik, mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus ikuti Special Report hanya di iNews Lampung. Sampai jumpa.